Ternyata, negara yang paling mencerminkan ajaran Islam di dunia ini bukanlah Arab Saudi, bukan juga Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Negara paling islami, menurut sebuah penelitian, justru adalah negara-negara di Eropa, seperti Selandia Baru, Denmark, dan Irlandia. Kedengarannya mustahil kan? Mungkin bahkan terdengar seperti sebuah provokasi. Tapi kita akan membongkar sebuah fakta mengejutkan yang akan mengubah cara pandang kita tentang apa artinya menjadi sebuah negara Islami. Ini bukan tentang siapa yang paling rajin sholat atau siapa yang paling banyak membangun masjid. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang menjadi akar dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu keadilan, integritas, dan kesejahteraan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan negara Islami? Bagi banyak orang, kata ini langsung memunculkan gambaran tentang hukum syariah, hijab, dan azan yang berkumandang dari menara-menara masjid. Tentu, itu semua adalah bagian dari identitas dan praktik keislaman. Tapi, apakah itu satu-satunya tolak ukur? Para cendekiawan di George Washington University, salah satu universitas terkemuka di Amerika, punya pandangan berbeda. Dipimpin oleh seorang profesor bernama Hossein Askari, mereka menciptakan sebuah alat ukur yang disebut Islamicity Index atau indeks keislaman. Tujuan mereka sederhana, mengukur sejauh mana sebuah negara, apapun agamanya, menerapkan nilai-nilai inti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan bernegaranya. Jadi, mereka tidak menghitung jumlah masjid, dan mereka juga tidak mengukur persentase penduduk yang berpuasa. Sebaliknya, mereka melihat hal seperti apakah kekayaan negara didistribusikan secara adil? Apakah ada jaring pengaman sosial untuk kaum miskin dan rentan? Seberapa kecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin? Ini adalah cerminan langsung dari prinsip zakat, infak, dan larangan riba yang tujuannya adalah mencegah penumpukan harta di segelintir orang. Seberapa bersih pemerintahannya dari korupsi? Apakah hukum berlaku sama untuk semua orang? Dari pejabat tinggi sampai rakyat biasa? Apakah para pemimpinnya amanah dan bisa dimintai pertanggungjawaban? Ini adalah esensi dari konsep keadilan dan kepercayaan dalam Islam. Apakah warganya bebas berpendapat tanpa takut ditangkap? Apakah hak-hak perempuan dan kelompok minoritas dihormati dan dilindungi? Islam datang untuk mengangkat derajat manusia, bukan menindasnya. Apakah negara tersebut berkontribusi pada perdamaian dunia atau justru memicu konflik? Pada dasarnya, penelitian ini memisahkan antara ritual agama dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Mereka bertanya, jika Nabi Muhammad hidup di hari ini,
Di negara manakah beliau akan merasa paling di rumah melihat sistem yang berjalan, bukan karena ritualnya, tapi karena keadilannya. Dari kerangka inilah muncul hasil yang mengejutkan. Di peringkat satu puncak, kita tidak menemukan satupun dari negara timur. Yang ada justru Selandia Baru, Swedia, Islandia, Finlandia, Denmark, dan Irlandia. Negara-negara ini secara konsisten dinilai memiliki tingkat korupsi terendah di dunia, sistem hukum yang transparan, jaminan sosial yang luar biasa bagi warganya, kesetaraan gender yang tinggi, dan kebebasan pers yang terjamin. Mari kita ambil satu contoh, negara Selandia Baru misalnya. Negara ini terkenal dengan indeks persepsi korupsinya yang sangat rendah. Pemerintahnya stabil dan sangat akuntabel. Dan kita semua ingat bagaimana dunia terpukau oleh kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern saat terjadi penembakan di Masjid Christchurch. Sikapnya yang penuh empati, merangkul komunitas muslim, dan kebijakannya yang cepat untuk memperketat undang-undang senjata adalah cerminan nyata dari kepemimpinan yang melindungi semua warganya tanpa pandang bulu. Itu adalah manifestasi dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Atau lihat negara-negara Skandinavia, seperti Denmark dan Swedia. Mereka punya pajak yang tinggi, tapi hasilnya adalah pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan jaminan sosial yang memastikan tidak ada warganya yang terlantar. Bukankah ini semangat dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu? Pada intinya, negara-negara ini, meskipun secara kultur dan agama sangat berbeda dari dunia Islam, secara tidak sengaja telah membangun sebuah sistem kemasyarakatan yang justru sangat selaras dengan prinsip-prinsip inti ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, di manakah posisi negara-negara yang kita anggap sebagai pusat dunia Islam? Ini adalah bagian yang paling membuat kita harus merenung. Menurut indeks yang sama, negara anggota OKI atau singkatan dari Organisasi Kerjasama Islam pertama baru muncul di peringkat ke-40-an. Bahkan negara-negara kaya minyak di Teluk yang menjadi tempat lahirnya Islam seringkali berada di peringkat 100 ke bawah. Indonesia sendiri sebagai negara muslim terbesar berada di peringkat tengah. Kenapa ada jurang yang begitu lebar antara identitas Islam dengan praktik nilai-nilai Islam? Para peneliti menunjuk beberapa alasan utama. Yang pertama, kegagalan tata kelola. Di banyak negara muslim, korupsi masih menjadi masalah sistematik. Hukum seringkali tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Konsep amanah dalam kepemimpinan seringkali hanya menjadi slogan, bukan praktik. Ketimpangan ekonomi. Meskipun beberapa negara sangat kaya sumber daya alam, kekayaan itu seringkali hanya dinikmati oleh segelintir elit dan keluarga penguasa. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah besar, padahal Islam sangat menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Yang ketiga, defisit kebebasan dan hak asasi. Kebebasan berpendapat sering dibungkam, hak-hak perempuan masih diperjuangkan, dan perlakuan terhadap pekerja migran di beberapa negara kaya menjadi catatan kelam yang jauh dari nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan berarti masyarakat di negara-negara muslim tidak religius atau kurang beriman. Sama sekali bukan. Tingkat kesolehan individu mungkin jauh lebih tinggi. Orang-orangnya rajin beribadah, beramal, dan sangat mencintai agamanya. Kritik dari indeks ini ditujukan pada sistem dan institusi yang dibangun oleh pemimpinnya. Ada sebuah ungkapan terkenal dari ulama Muhammad Abduh setelah kunjungannya ke Eropa di abad ke-19.
Aku pergi ke barat dan melihat Islam, tapi tidak ada Muslim. Aku kembali ke timur dan melihat Muslim, tapi tidak ada Islam. Ungkapan itu, 100 tahun lebih kemudian ternyata masih sangat relevan. Kita di dunia Muslim mungkin terlalu fokus pada simbol dan ritual, hingga terkadang lupa pada esensi dan substansi ajaran agama kita sendiri. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Apakah kita harus pindah ke Selandia Baru untuk merasakan nilai-nilai Islam? Tentu tidak. Pelajaran utamanya adalah sebuah ajakan untuk introspeksi atau muhasabah. Indeks ini adalah sebuah cerminan raksasa yang jujur. Ia menunjukkan kepada kita bahwa mengklaim sebuah identitas itu mudah. Yang sulit adalah mewujudkan nilai-nilai di balik identitas tersebut. Menjadi Islami ternyata bukan hanya soal membangun masjid yang megah, tetapi memastikan masyarakat di sekitarnya sejahtera. Bukan hanya soal menghafal Al-Quran, tapi mempraktikkan nilai keadilan dalam setiap kebijakan. Bukan hanya soal pakaian yang syar'i, tapi juga perilaku yang jujur dan anti korupsi. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua, sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah bangsa. Apa gunanya kita bangga sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar jika korupsi masih merajalela? Apa gunanya kita fasih berbicara tentang dalil jika keadilan sosial masih jauh dari harapan? Penelitian ini bukanlah untuk menghakimi, tapi untuk menginspirasi, untuk mengingatkan kita kembali pada tujuan utama diturunkannya Islam, yaitu untuk menjadi rahmat, untuk menyebarkan keadilan, dan untuk membangun sebuah peradaban yang menyejahterakan semua makhluk, bukan hanya segelintir kelompok. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan temuan ini? Atau kalian punya pandangan yang berbeda? Apa langkah kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita untuk membuat negara kita lebih mencerminkan nilai-nilai luhur Islam yang sesungguhnya? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan saling mencerahkan. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir kritis dan teruslah mencari kebenaran.